yang akan melakukan presentasi tentang KIPIN Max. Silakan Kak Michelle. Ada Kak Michelle juga ini, silakan Kak. Baik, selamat siang Kak Yesi, selamat siang Bapak Ginting dan Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan webinar hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya dan saya sangat bersemangat sekali karena hari ini saya akan memperkenalkan terobosan terbaru dari KIPIN yaitu KIPIN Max. Baiklah, agar tidak terlalu bertele-tele, saya langsung saja ke presentasi saya. Baik, saya harap sudah terlihat ya. Baik, yang hari ini akan kita bahas adalah KIPIN Max, Bapak dan Ibu sekalian, yang mana KIPIN Max ini merupakan terobosan dari KIPIN, produk terbaru KIPIN yang merupakan server untuk asesmen digital tanpa jaringan internet sama sekali. Jadi ini akan luar biasa, dan tidak hanya itu, nantinya juga ada bonus-bonus fasilitas lainnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk KIPIN Max ini, kita hanya perlu 1 unit KIPIN Max untuk 1 sekolah. Jadi tidak perlu banyak-banyak seperti router atau wifi ya, hanya perlu 1 KIPIN Max untuk 1 sekolah. Dan KIPIN Max itu nantinya akan dialirkan atau dibagikan ke kelas masing-masing dan ruangan yang diinginkan. Yang mana nantinya di sana ada akses point masing-masing dan siswa serta guru bisa mengakses KIPIN Max secara wireless melalui kelas mereka masing-masing dan tentunya tanpa butuh jaringan internet. Seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, KIPIN Max ini merupakan server untuk asesmen digital secara offline. Namun di sini kami memberikan bonus yaitu 2 fungsi lainnya, yaitu sebagai ribuan konten pembelajaran lengkap dan juga server perpustakaan digital. Jadi ini sangat luar biasa, kita bisa mendapatkan fungsi 3-in-1 dalam 1 KIPIN Max, yang mana semuanya itu kita mengoperasikan dan beraktivitas menggunakan KIPIN Max tanpa butuh internet sama sekali. Kita bahas untuk fungsi utamanya dulu, yaitu sebagai server assessment ya. Di sini kita namakan KIPIN PTO, Paperless Test Offline. Ini sudah support AKM, Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari multiple choice, sistem acak, kemampuan literasi, penilaian numerasi, portofolio, dan lain sebagainya. Nah, untuk software assessment PTO ini, kebetulan sudah digunakan oleh ribuan guru dari seluruh Indonesia, dan semuanya sangat menyukai software ini karena sangat memudahkan pekerjaan guru. Yang sebelumnya mungkin pekerjaan asesmen itu memerlukan waktu berhari-hari, bahkan seminggu lebih, dengan PTO ini guru bisa menyelesaikan pekerjaan asesmen hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Tentunya ini karena ada banyak keunggulan dan fasilitas-fasilitas yang ada dalam software assessment PTO. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentunya kegiatan asesmen dengan PTO atau KIPIN Max ini berjalan tanpa perlu jalur internet sama sekali, jadi secara offline. Yang kedua, terdapat ribuan bank soal di dalamnya yang siap untuk digunakan guru dan dikeluarkan sebagai ujian yang diinginkan, seperti itu. Ini contohnya Bapak dan Ibu sekalian, jadi sudah ada 56.000 lebih bank soal yang siap digunakan. Ini dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA. Selain itu juga soal-soalnya tersimpan rapi di daftar soal atau koleksi soal. Jadi bisa digunakan kembali untuk membuat ujian di kemudian hari. Bapak dan Ibu tidak perlu membuat soal berkali-kali setiap kali menyelenggarakan sebuah ujian. Jadi membuat soalnya cukup sekali saja, nantinya akan tersimpan rapi di daftar soal dan siap digunakan untuk membuat paket ujian seperti itu. Jadi sangat efektif sekali dan menghemat tenaga. Kemudian di dalam software assessment ini terdapat beragam jenis soal yang support AKM tentunya. Ini beberapa contohnya seperti pilihan ganda, lalu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar salah, lalu isian singkat ya, ini akan dikoreksi secara otomatis oleh sistem, dan juga uraian ada juga, jadi sangat lengkap sekali. Nah, selain itu juga disediakan beragam jenis model ujian sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Sejauh ini di KIPIN PTO terdapat 3 model ujian ya, dan juga 1
menu tugas. Untuk ujiannya adalah ada 3 model, asesmen A, asesmen B, asesmen C. Ini memiliki keunggulan atau fungsinya masing-masing. Untuk asesmen A ini bisa Bapak Ibu gunakan jika ingin terdapat analisa soal dari hasil jawaban siswa. Jadi kita bisa tahu soal kita yang mana yang ternyata relatif sulit bagi para siswa atau soal kita yang mana yang relatif mudah bagi para siswa. Selain itu ada asesmen B. Untuk asesmen B ini bisa dipahami juga sebagai kuis. Jadi setiap siswa akan memperoleh soal yang betul-betul berbeda, bukan hanya acak, tapi betul-betul berbeda. Nah, untuk yang asesmen C, model ujian yang terakhir adalah paket di dalam paket. Jadi silakan menggunakan asesmen C ini jika kita ingin paket ujian kita di dalamnya terdapat beberapa subpaket, sehingga kita bisa tahu dari siswa kita, siswa A, dia sudah bagus dalam materi yang mana atau masih kurang dalam materi yang mana. Itu bisa kita ketahui jika menggunakan asesmen C. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada menu tugas, ini tentunya untuk penugasan ya. Jadi para siswa bisa mengupload file presentasi, dokumen, tabel spreadsheet, lalu ada gambar dan juga bisa berupa zip seperti itu. Silakan digunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini dia analisa soal yang sebelumnya saya sebut. Di sini seperti yang terlihat pada gambar ya, kita bisa tahu soal-soal kita mana yang presentase benarnya dijawab tinggi oleh siswa atau yang banyak dijawab salah. Jadi kita bisa tahu soal kita ini relatif sulit atau mudah bagi para siswa karena terdapat analisa soalnya. Kemudian untuk PTO ini pengaturan waktu dan durasinya sangat lengkap. Jadi di sini seperti yang terlihat pada gambar, ini berbeda antara tanggal mulai, tanggal berakhir yang merupakan waktu ujian kita buka dengan durasi ujian yang kita berikan kepada siswa. Jadi di sini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga dapat menginput gambar dan suara. Ini contohnya seperti pada gambar. Untuk soal bisa menggunakan gambar dan juga bisa menggunakan suara seperti itu. Nah, selain itu, software assessment di Kipin Max ini juga ada monitoring. Jadi guru bisa melihat para siswanya. Di sini dibantu dengan grafis warna, yang mana warnanya akan berbeda-beda untuk setiap status siswanya. Untuk siswa yang sedang offline, siswa yang online tapi belum mengerjakan, lalu siswa yang sedang mengerjakan soal, bahkan siswa yang terindikasi beralih dari asesmen ya, itu juga di sini dia berwarna merah. Lalu siswa yang menyelesaikan ujian. Jadi akan terlihat dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya software assessment Kipin Max ini yang luar biasanya mampu dipakai ujian dengan sekolah yang memiliki hingga 1.500 siswa. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, baik yang memiliki siswa sedikit maupun banyak di atas 1.000 pun tidak masalah, semuanya bisa menggunakan Kipin Max untuk menyelenggarakan asesmen tanpa butuh internet. Nah, kita mulai beralih membahas ke fungsi yang kedua ya. Ini merupakan bonusnya, yaitu sebagai konten pembelajaran lengkap. Jadi, selain ada software assessment di dalam Kipin Max, di dalamnya juga ada konten pembelajaran yang lengkap, Bapak Ibu. Di sini seperti yang ada pada gambar, yang pertama ada 5.000 lebih buku pembelajaran sekolah. Ini sesuai dengan kurikulum Kemendikbudristek ya, untuk semua jenjang pendidikan, mulai prasekolah, SD, SMP, SMA, PKBM, bahkan dan prakerja, dan juga madrasah tentunya. Lalu ada 2.000 lebih video pembelajaran, sama untuk seluruh jenjang pendidikan. Lalu ada 50.000 lebih latihan soal. Ini berupa kuis, jadi di akhir nanti nilainya akan langsung muncul. Untuk para siswa nanti rasanya akan seperti bermain game, seperti itu kurang lebih. Lalu ada 500 lebih bacaan literasi pendidikan. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama tadi ada 5.000 lebih buku pembelajaran ya. Ini pembelajaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan sesuai kurikulum Kemendikbud. Jadi mulai dari kurikulum yang paling lama
sampai dengan terbaru kurikulum Merdeka ini. Dan kurikulum 2013, KTSP 2006, dan lain sebagainya itu sudah ada di dalam Kipin Max. Selain itu juga buku-buku untuk madrasah, buku-buku prakerja bahkan, dan tadi juga PKBM dan lain sebagainya. Kemudian jika sebelumnya kita menganggap buku digital itu kurang nyaman ya, tapi tidak demikian di Kipin karena kita bisa mencoret-coret buku digital kita. Itu karena di dalam Kipin ini ada kemampuan yang namanya kemampuan anotasi. Jadi buku digital kita bisa dicoret-coret, ditandai, diberi stempel, stabilo, dan lain-lain seperti itu. Ada juga beberapa buku tulis digital yang bisa dimanfaatkan sudah ada di dalam Kipin. Nah, dampaknya kita bisa melakukan banyak sekali hal di dalam buku digital Kipin kita, mulai dari berlatih menulis, membuat catatan, seperti itu, atau menggambar dan mewarnai juga bisa, lalu membuat mind mapping juga bisa untuk rangkuman materi pembelajaran. Jadi ini semua dibuat menggunakan Kipin ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah terdapat 2.000 lebih video pelajaran sekolah. Ini video-videonya 100% dibawakan oleh guru dan di dalam kelas, jadi situasinya sangat real. Disediakan dalam 3 ukuran ya, ada yang besar, sedang, dan kecil, jadi silakan diunduh sesuai kualitas yang diinginkan atau dibutuhkan. Lalu ada 50.000 lebih latihan soal. Ini yang saya bilang seperti game tadi, jadi mereka akan mengisi soal, menjawab soal-soal yang ada, lalu di akhir pertanyaan nanti akan ada akumulasi nilainya yang muncul, seperti gambar di sisi sebelah kanan itu contohnya. Dan kemudian yang terakhir ini adalah konten yang paling disukai oleh para siswa ya, karena ini adalah bacaan literasi pendidikan, yang mana seperti yang bisa kita lihat dia berupa komik, jadi sangat menarik sekali untuk para siswa. Di dalamnya sejauh ini sudah ada 500 lebih bacaan literasi untuk semua jenjang sekolah yang seluruhnya ini diproduksi sendiri oleh Kipin. Jadi 100% merupakan komik pendidikan, bahasannya seputar budaya, tata krama, budi pekerti, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh-contoh judul komiknya ya, ini sangat bermanfaat dan menarik sekali, seperti komik-komik pencegahan narkoba, lalu komik motivasi 4 sekawan mengguncang dunia, lalu seri kesehatan ini tentang haid pertamaku, lalu seri pendidikan tentang lindungi tubuhmu dari tangan jahat. Jadi untuk konten ini sangat membantu gerakan literasi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan konten-konten pembelajaran yang ada pada Kipin Max semuanya bisa di-download dan diakses kembali kapanpun dimanapun tanpa butuh internet karena ada teknologi yang namanya download and go. Jadi apabila ada Kipin Max di sekolah, siswa bisa mendownload konten-konten pembelajaran itu tanpa internet, kemudian mereka bawa pulang dan mereka akses lagi di rumah tetap tidak perlu internet. Luar biasa sekali. Dan ini adalah fungsi yang ketiga ya, yaitu sebagai server perpustakaan digital. Jadi selain software assessment, lalu ada konten pembelajaran lengkap dari Kipin, dan ada server perpustakaan digital internal untuk sekolah. Jadi apabila perpustakaan konvensional yang kita tahu isinya hanya buku, tapi di dalam Kipin Max ini, seperti yang kita bahas tadi, dia isinya ada berbagai macam ragam konten pendidikan, bahkan fungsinya juga macam-macam hingga ke asesmen. Tentunya sebagai perpustakaan digital internal sekolah, pihak sekolah bisa mengupload file-file yang diinginkan ke dalam Kipin untuk diakses oleh para siswa dan guru. File-filenya bisa berupa dokumen dan juga video. Jadi mungkin contohnya seperti materi tambahan dari guru, jurnal, catatan dari guru, lalu jadwal pelajaran juga bisa, pengumuman sekolah bisa, lalu event-event yang dimiliki sekolah apabila ada videonya, itu juga bisa di-upload ke server Kipin sebagai koleksi perpustakaan digital internal sekolah, seperti itu.
Lalu untuk Kipin Max ini Bapak dan Ibu ada teknologi yang namanya Kipin LAN. Kipin LAN ini luar biasa sekali karena merupakan teknologi mutakhir yang cocok untuk dipakai semua sekolah di Indonesia. Nah, dengan adanya Kipin LAN ini yang menjadikan Kipin Max berkecepatan tinggi, yaitu dia mencapai 100 Mbps ya, dan dia dedicated khusus untuk sekolah. Seperti itu. Jadi dia jaringannya lokal dan dengan kecepatan yang tinggi juga. Lalu yang kedua, dia tidak membutuhkan jalur internet, tentu saja secara offline. Lalu bisa dipakai untuk sekolah yang memiliki siswa hingga 1.500. Lalu juga bisa diakses dari Windows, Android, iOS, Chromebook, dan lain sebagainya. Setup-nya juga sangat mudah untuk Kipin Max ini, nanti akan saya jelaskan sedikit. Dan juga untuk akses ke servernya sangat mudah, yaitu menggunakan alamat link yaitu kipin.lan. Jadi tidak seperti alamat atau link yang kita bayangkan yang rumit-rumit itu ya, tidak demikian. Dia cukup dengan kipin.lan, seperti itu. Nah, siapa yang membutuhkan Kipin Max ini? Tentunya semua sekolah di seluruh Indonesia membutuhkan Kipin Max. Tidak hanya sekolah-sekolah yang di kota, tapi juga sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah yang mungkin sulit internet. Karena dengan adanya Kipin Max ini, tidak ada jalur internet itu bukan masalah sama sekali. Sehingga sekolah bisa bebas buku cetak, lalu bisa menyelenggarakan asesmen sepuasnya tanpa khawatir mengenai biaya, lalu memiliki secara instan ya, memiliki perpustakaan digital yang lengkap dan gratis, dan tidak perlu lagi berlangganan internet, karena untuk kegiatan pembelajaran sampai asesmennya bisa berjalan secara offline tanpa perlu internet. Nah, yang berubah apabila sekolah memakai Kipin Max adalah yang pertama tentunya tidak ada pengadaan buku lagi, jadi siswa cukup membawa tablet dan laptop ke sekolah, jadi lebih praktis dan modern. Tidak berat-berat juga membawa buku seperti gambar di sebelah kiri, lalu sekolah memiliki sumber pembelajaran yang melimpah dan beragam, seperti yang kita ketahui tadi ada ribuan konten pembelajaran yang sudah ada di dalam Kipin Max. Lalu dilengkapi dengan perpustakaan digital canggih dan lengkap untuk warga sekolah. Selanjutnya penyelenggaraan asesmennya bisa sebanyak mungkin oleh guru dengan efisien maksimal tanpa perlu khawatir soal biaya sama sekali. Lalu selanjutnya tidak membutuhkan jalur jaringan internet sehingga sekolah lebih menghemat anggaran berlangganan internet tentunya. Nah, mungkin kita punya pertanyaan ya, apa manfaat dari tanpa internet ini atau sistem offline? Tentunya dia akan jauh lebih cepat, aman, hemat, dan praktis. Yang pertama, jika kita jabarkan, untuk kegiatan asesmennya dijamin kecepatan aksesnya bisa maksimal karena dia jaringan lokal ya, dan kecepatannya juga 100 Mbps. Lalu saat kegiatan asesmen, para siswa tidak bisa akses Google karena tentunya ini offline. Lalu tidak ada gangguan lemah sinyal seperti yang mungkin sering kita hadapi saat Zoom atau yang lain sebagainya. Lalu tidak ada biaya berlangganan internet, dan juga siswa hanya bisa mendownload konten yang sehat, mendidik, dan aman untuk anak. Tentunya karena di Kipin Max ini sudah aman, isinya 100% pendidikan dari pihak Kipin, seperti itu. Nah, yang luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa berlangganan Kipin Max ini hanya mulai dari 3 juta rupiah per bulannya saja untuk sekolah dengan siswa kurang dari sampai dengan 600 siswa. Dan untuk biaya tersebut sudah termasuk biaya upgrade data konten pembelajaran dan juga upgrade kemampuan software assessment, termasuk replacement jika ada kerusakan pada hardware. Jadi luar biasa sekali. Harganya sangat terjangkau untuk sekolah. Nah, kita sudah tidak asing ya dengan sistem berlangganan. Untuk berlangganan Kipin Max ini, terdapat beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, sekolah tidak perlu menyiapkan dana yang besar atau investasi untuk memulai pelaksanaan
digitalisasi sekolah, mulai dari menyiapkan peralatan IT dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi demikian. Lalu sekolah cukup menyisihkan dana yang tidak besar setiap bulannya, hanya mulai dari 3 juta rupiah tersebut. Lalu sekolah dana yang dikeluarkan juga sudah fix setiap bulannya. Jadi tidak ada dana kejutan gitu ya, yang tiba-tiba harus dibayarkan atau membengkak dan lain sebagainya. Yang terakhir, tidak ada biaya untuk update data dan upgrade software. Jadi biaya tersebut semuanya sudah termasuk sudah akan mendapatkan update data dan upgrade software secara gratis. Karena konten-konten dalam KIPIN untuk kedepannya akan terus bertambah ya Bapak dan Ibu, dan itu untuk upgrade-nya tidak perlu ada biaya tambahan. Nah, ini merupakan persyaratan sekolah untuk menggunakan KIPIN Max. Ini berkaitan dengan instalasinya ya Bapak dan Ibu. Jadi akan ada 2 kondisi. Yang pertama untuk sekolah yang sudah memiliki jalur LAN di sekolahnya, dan sekolah yang sama sekali belum memiliki jalur LAN. Di sebelah kanan ini contohnya adalah sekolah yang sudah ada jaringan internet atau jalur LAN-nya. Jadi akan jauh lebih mudah. Untuk KIPIN Max-nya akan ditambahkan saja ke router yang ada di sekolah, lalu menuju ke hub akan dibagi ke kelas-kelas yang ada atau ruangan yang diinginkan, yang mana di setiap ruangan tersebut sudah ada access point-nya, dan siswa dan guru akan mengakses KIPIN Max ini secara wireless dari kelas masing-masing, seperti itu. Dan tanpa internet tentunya. Sedangkan untuk sekolah yang belum ada jaringan LAN, maka perlu menyiapkan jaringannya terlebih dahulu. KIPIN Max ini nanti akan dihubungkan ke switch hub, yang mana dia fungsinya untuk membagi jaringan ke kelas-kelas masing-masing dan ruangan yang diinginkan, seperti perpustakaan, lab komputer, barangkali, dan lain sebagainya. Yang mana sama seperti yang di sebelah kanan, di setiap kelas ada akses poinnya masing-masing. Jadi siswa dan guru tinggal mengakses KIPIN Max melalui akses point di kelas masing-masing secara wireless dan tanpa internet, seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu, saat ini KIPIN sudah menciptakan teknologi digital sebagai solusi pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi sekolah berbasis digital yang memanfaatkan KIPIN ini akan menjadi lebih murah, lebih mudah, lebih lengkap, lebih canggih, dan lebih efisien tentunya. Baiklah, mungkin dari saya cukup demikian. Semoga ini menjadi semangat dan harapan baru bagi kita semua bahwa semua sekolah di Indonesia, baik yang di kota maupun di daerah lain yang sulit internet sekalipun, bisa menjadi sekolah digital dengan mudah, yaitu dengan KIPIN Max ini. Karena tidak ada internet, bukan masalah untuk menjadi sekolah digital seperti itu. Baik. Terima kasih luar biasa sekali Kak Misa untuk pencerahan tentang KIPIN Max ini. Oke, menarik sekali dan luar biasa sekali ya. Ternyata